Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Bapak Farel selalu ketawa dengan suara saya. Berapa FM? Oh bukan, Pak. Bukan. Itu radio lain, Pak. Oh, Kita iya. punya Kita studio. bukan radio. Kita bukan radio. Iya. Ya mohon ya nih sponsornya. Salah. Iya. Ini kita mau bahas apa ya? Masih hubungan dengan COVID. Kayaknya ini temanya nggak jauh-jauh dari sini ya. Masih COVID aja terus. Ini yang masih heboh dari awal, dari kita mulai WFH sampai sekarang. Orang efek kejut dulu sebutnya. Itu masih ingat ya. Masih ingat lah siapa yang nggak? tiba-tiba rame ya, busway sampai barisan ke belakang dan segala macam. Ini mau dikenalin dulu gak tamunya? Oh apa iya, gak usah? belum kita kenalin. Apa Ya. gak usah kita ngomong aja? Kita juga belum kenalin diri kita sendiri. Oh iya. Halo, gue Farel. Gue Nobi. Udah tau lah ya. Siap. Nah, ini ada dua pembicara yang nampaknya paling andal dalam Paling ahli. membahas terkait satu hal yang jadi concern di perkotaan, Pak. Yaitu transportasi. Nah, ini ada perlu dikenalin nggak sih ini yang ini? Duluan aja duluan. Oh ya yang ini Oh, dari ITDP. Silakan kenalin dulu. Halo, aku Fanny, Communication and Partnership Managernya ITDP Indonesia. Wah, ITDP itu apa sih? ITDP itu Institute for Transportation and Development Policy, tapi kita bukan kampus. Jadi orang selalu salah sangka pas denger institut Ada gitu. program S2-nya gak? Iya. Oh nanti kita bisa bikinin ada beberapa rencana ke depan nanti yang kita ini. siap. Jadi ini. Jadi ini jadi promosi duluan. Jadi kami NGO non governmental organization yang pasti non profit yang memang bergerak di bidang transportasi berkelanjutan. Jadi kalau secara global kita sudah bergerak sejak 1985, tapi kalau di Indonesia kita baru mulai di 1999 masuk ke 2000. Dan kalau ngomongin transportasi berkelanjutan itu expertise-nya emang di membuat atau mendampingi kota-kota di dunia untuk membentuk sistem perkotaan yang ramah ke manusianya, gitu. Lengkapnya sih, simpelnya seperti Keren itu. ya. Iya. Jadi yang penting untuk yang punya kaki ya. Enggak juga. Oh, enggak. Bapak agak bahaya, Bapak. Bukan, maksudnya bukan untuk roda. Iya, bukan untuk mesin. Bukan untuk mesin. Bukan untuk mesin. Fokusnya lebih Iya. ke manusia. Lebih ke manusianya. Betul. Selanjutnya dikenalkan dulu, Pak. Perlu kenalan nggak? Atau mau Ini kita jahat loh mau atau mau bicaranya nyebut loh. nama aja? Ya, mohon izin. Waduh. Kayaknya itu di sebelah itu. Baik. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mirza Aldi, Policy Manager di TGUPP, bergabung sejak Aldi apa Mirza? 2018. Itu dia, saya tuh Apa Raden? sebenarnya expertise saya dikenalnya Aldi, Mbak. Oh, Dari oke. zaman GIZ dulu, terus kolaborasi sama ITDP. Biasalah, namanya donor sama NGO kan kita selalu berpartner ya sama pemerintah kota Aldi. Cuman nggak apa-apa lah, masuk TGUPP pakai nama Mirza juga tidak masalah. Stage name lah ya. Ada curcol lagi dikit. Oke, itu saya lanjut ya. Policy Manager lebih ke arah pembangunan MRT, LRT dan juga transportasi secara umum. Oke. Ahli banget nih dua-duanya. Yang satu pelaksana, yang satu pendamping. Oh salah bukan. Ya bener sih tadi ya. Pendamping Benar ya. sih. Iya. Gimana ya, Dok? Ini Kita- yang apa yang transportasi apa yang rame nih? Kalau lihat dari berita nih 2-3 minggu, udah berapa minggu sih? 2 minggu Iya, yang lalu. 2 minggu. Itu kan semua orang heboh, gage diberlakukan lagi. Buat mobil dan Iya. motor yang rame. Mobil ya. dan motor. Waktu itu kita udah pernah bikin episode PSBB transisi, udah dibilang enggak. Tapi belum. Oh iya belum ya. Belum, Tapi katanya. kenapa belumnya nih? Oke. Jadi sebelum heboh ya, karena memang pemantiknya itu ya. Jadi sebenarnya gini, saya mau cerita narasi besarnya dulu. Zamannya Gubernur Anies Baswedan. Jadi memang KSD itu ada 60 dan 12 diantaranya itu 15 diantaranya itu masuk ke transportasi. Kegiatan strategis ya? Exactly, kegiatan strategis deh. Dan ini mengindikasikan prioritas anggaran. Jadi memang eranya Gubernur Anies Baswedan masuk ke angkutan umum transportasi perkotaan yang berkelanjutan tadi. Makanya kalau teman-teman membayangkan ya sebenarnya pekerjaan transportasi ini adalah saat orang memutuskan untuk memenuhi kebutuhan primernya dia. Jadi saat Anda semua, Mas Nobi, Mas Farel berada di rumah, terus Anda mau memenuhi kebutuhan beli sabun, mau beli pakaian, terus
disitulah titik keputusannya itu di situ. Apakah Anda akan melakukan mobilitas atau Anda hanya beli online kayak gitu. Oke. Nah, pada saat sebelum ada pandemi, fokus kebijakan kita tuh lebih mengimprove kapasitas angkutan umum. Jadi sebagaimana mungkin Anda saat memutuskan ingin melakukan perjalanan, Anda memilih angkutan umum. Sehingga Jaklingko fokus ke memperluas kapasitas dan sampai first mile, last mile dengan microbus. Mobil disusahin. Betul. Dan tiba-tiba boom pandemi dan ini terjadi di belahan dunia. Naik angkutan umum menjadi bahaya ya. Bisa jadi angkutan umum jadi klaster baru penyebaran gitu ya, penyebaran dari corona sendiri. Sehingga kita merethinking, mentransformasi narasi besar angkutan umum kita. Jadinya kita policy-nya tidak hanya fokus di masalah pengembangan kapasitas, tapi bagaimana orang bisa strategi, ya, mengatur ulang, mengkonfigurasi ulang, tinggi sekali. Cara beraktivitas ekonominya mereka seperti itu. Kalau yang tadi Anda bekerja, misalnya Mas Nobi, Mas Farel bekerja jam 8 sampai jam 5, kita ingin kalian berpikir bahwa coba fleksibel, mungkin jam 10 sampai jam 7 hari ini, atau besok jam 6 sampai jam 4 sore. Atau gak usah ke kantor. Atau selang-seling besok pagi. Sehingga kebijakan besarnya sebenarnya di masa transisi adalah memperkenalkan bagaimana kita mengatur teman-teman masyarakat dalam melakukan new norm, norma baru. Bukan new normal, tapi new norm, norma baru, adab baru, cara Anda melakukan aktivitas. Dari situ, transportasi itu adalah turunannya. Second layernya yang bisa mengakomodir kalian beraktivitas dengan yang tadi saya sampaikan. Jadi berasa kuliah ya? Iya bener. Gue langsung kayak mau nyatet. Waduh. Gitu. Siap-siap ujian ntar. Ini UTS-nya apa ini keluar? Ini ntar menit 30 ada kuisnya. Iya. Udah siapin bolpen masih? Kita catat. Oke. Jadi tadi dengan menyadari angkutan umum kita harus ada PR tambahan, Mbak. Jadi harus disinfektan segala macam protokol COVID disusun. Kita tahu konfigurasi ulang tempat duduk juga harus diatur. Tapi kita menyadari kita nggak mau harus penuh. Kita nggak mau masyarakat antri ya di stasiun dan halte. Dan opsi yang bisa dikembangkan saat ini kita memandang adalah alat yang paling ramah yaitu sepeda. Oke. Dan itulah pintu masuknya awalnya. Kenapa sepeda ini masuk ke dalam fokus utama kita di masa transisi ini. Nah, kenapa ganjil genap pertanyaannya? Baru mau nanya, ganjil genap. Iya. Gue nungguin dari tadi. Nungguin dari tadi. Wah, ini kuliahnya mana? Latar belakangnya udah panjang. Mungkin pulpennya bisa dirawat dulu. Gue keyboard. Pensil kali. Nah, ganjil genap sebenarnya mendukung supaya orang mengkonfigurasi ulang pola aktivitasnya. Ya, dari tadi misalnya dari teman-teman aparatur pemerintah yang mengatur pola kerja masyarakat secara umum, bahwa ganjil genap adalah salah satu instrumen di sisi mobilitasnya agar orang bergantian dalam melakukan mobilitas. Kalau orang benar-benar harus keluar rumah dan dia insecure dengan angkutan umum, itu diterima. Kita juga menerima, tapi tolong kalau Anda naik angkutan pribadi, ikuti aturan ganjil genap ya. Kalau ganjil genap, kalau Anda punya plat nomor ganjil ya, mohon kalau memang perlu Anda keluar ya setelah jam 10, setelah jam ganjil genap misalnya. Atau pagi sebelum itu dimulai aturan ganjil genap. Atau di esoknya. Jadi memandangnya ganjil genap adalah instrumen untuk merubah tata cara orang, adab norma baru orang dalam melakukan aktivitas ekonomi, itu kuncinya sih sebenarnya. Begitu Mas Nobi dan Mas Farel. Jadi ganjil genap intinya buat supaya orang jangan pikir dua kali lah kalau mau keluar rumah. Iya, diatur lagi. Iya, jadi kembali lagi di rumah aja ya. Itu lebih baik. Iya. Sebaiknya. Cuma kan pada ininya banyak yang tetap harus WFO. Istilahnya sekarang ini ya. Padahal dulu juga kerja di World Food Organization. Beda. Nah, lanjut nih ke ITDP. Tadi nyambung ya, kondisinya kan sekarang lagi rame, berubah semua hal dengan new normal dan segala macam, bahwa kan ITDP fokus tadi ya di manusia, dan untuk salah satunya mungkin fokus untuk ngedorong orang buat ke transportasi publik. Nah, tapi kan dengan kondisi kayak gini kan jadi kayak apa istilahnya tuh kalau ini buah apa? Simalakama. Waduh, itu jadul sekali saya. Bahasa sosok keren biasa aja. Jadi di satu sisi pengen transportasi publik, tapi di satu sisi lain ya tadi takut virus dan segala macam.